Assalamualaikum warahmatallahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Indah Rahmawati, mahasiswi Pascasarjana Manajemen Sumber Daya Peternakan Universitas Mataram. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai salah satu peternak ayam di Pulau Lombok, yaitu Bapak Efri Nelson, yang berprofesi sebagai peternak ayam pejantan di Dusun Montong Pace, Desa Jatiseler, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat. Di balik menjamurnya peternak mitra Pulau Lombok ini, beliau tetap bertahan sebagai peternak mandiri. Hingga kini beliau sudah memiliki 6 kandang postal dengan kapasitas atau skala total ayam pejantannya sebanyak 20.000 ekor. Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi dan menggali motivasi dari pengalaman beliau selama ini dalam berusaha. Yuk kita simak pengalaman beliau. Sejak kapan memulai usaha ini, Pak? Dari awal 2007 sampai sekarang 2026. Apa alasan Bapak memilih usaha ayam pejantan ini? Karena di Lombok lebih bagus untuk prospeknya, untuk warung-warung, rumah makan, taliwang, dan resto-resto terkenal. Kondisi awal saat membangun usaha ayam pejantan ini, Pak? Ya, dengan awal perlu dengan pertimbangan dan keuangan juga, karena prospeknya lebih penuh tantangan. Gitu. Kandang pertamanya di mana, Pak, dan berapa skala awal pemeliharaan? Skala pemeliharaan waktu itu 3.000 cuma kandang pertama, dan bertahap lagi bangun kandang kedua dan ketiga sampai seterusnya. Sekarang banyak nih menjamur peternak yang bermitra. Kenapa Bapak masih memilih untuk bertahan sendiri, jadi peternak mandiri? Ya, kalau kita mandiri, kita bisa jual sendiri, kita jual ke restoran dan pengepul. Kalau ke mitra, kita harus mengambil risiko bagi hasil sama dengan mitra. Bagaimana sistem pemeliharaan ayam pejantan yang Bapak terapkan? Kita masih pakai secara tradisional, sistem dengan teknologi dari tes-tes obat-obat itu untuk bisa mempelajari dengan sistem modern. Dalam pemeliharaan ayam pejantan ini, pakan apa aja sih yang digunakan, Pak? Ada fase-fasenya enggak, pakan-pakan yang dipakai? Kalau untuk pejantan, pakannya cuma pakai pre-starter aja sampai panen, dan tidak perlu pakan besar kayak ayam broiler. Yang lebih cepat, lebih mahal, posisi pakan pasti akan lebih bagus. Jadi ayam otomatis akan cepat panen dengan kualitas bobot yang setara. Lalu untuk menjaga kesehatan, program pencegahan penyakitnya bagaimana di sini, Pak? Dari awal kita harus vaksinasi harus tepat, dan cara pemeliharaannya harus sesuai dengan yang telah kita terapkan dengan sistem melihat pencegahan lebih bagus dari pengobatan. Kita vaksin sendiri dari awal, vaksin pertama sampai ketiga kita vaksin sendiri. Obat-obatan dari kita yang menangani sendiri. Kalau udah agak terlalu parah sekali baru kita panggil dokter hewan. Saat mulai berusaha ini, modal awalnya itu dari mana, Pak? Apa modal sendiri atau dari pinjaman atau dari mana? Dari awalnya kita cuma modalnya dari kepercayaan perusahaan, dari toko-toko dan perusahaan-perusahaan pakan dan pembibitan DOC. Karena kita tidak punya modal awal, cuma modal kepercayaan saja. Karena dilihat prospeknya lebih berkembang, orang pun lebih percaya dengan kondisi kita waktu itu. Lalu bagaimana cara mengelola keuangan usaha Bapak ini? Ya, kalau keuangannya per panen kita akan sisihkan mana hasil dan mana modal. Karena kita masih memakai sistem sendiri, tidak mempunyai manajemen keuangan yang resmi dari tempat kita usaha. Selama menjalankan usaha ini, apa pernah menjalani atau mengalami kendala dalam hal finansial, Pak? Ya, kalau namanya dalam usaha ayam ini pasti akan terjadi musibah dengan virus, wabah, segala macam, dengan resiko yang harus kita hadapi, finansial yang agak berat gitu. Untuk pemasaran sendiri, Pak, bagaimana cara memasarkan hasil ternaknya dan siapa saja sih target pasarnya? Ya, biasa kita ke pengepul dan ke resto-resto, warung-warung taliwang, itu udah kita potong sendiri juga dengan pemasaran secara online walaupun offline. Tadi kan ada saya lihat itu pemotongan, Pak. Menurut Bapak, apakah dengan langsung kan memelihara dari kecil sampai memotong itu apakah lebih menguntungkan dibanding kita menjual hidup?
Kalau kita lihat putaran uangnya lebih bagus kita potong sendiri daripada kita kasih pengepul. Karena dari hasil jual di warung ke resto itu harganya pun lebih selisih lumayan banyak dengan harga di kandang untuk pengepul. Nah, untuk tenaga kerja sendiri ini direkrut dari mana Pak, dan jumlahnya berapa orang serta pembagian pekerjaannya itu bagaimana? Kalau di sini kita pakai orang-orang sekitar lokasi kandang kita dengan satu orang satu kandang dan tidak boleh ke kandang yang lain. Apa tantangannya selama ini dalam mengelola para pekerja? Ya kalau kita sekarang di dalam zaman-zaman orang banyak udah beternak ayam begini, pekerja-pekerja ini kita harus telaten juga dengan teliti, gimana pakan, apa segala macam harus tetap kita kontrol. Lalu apa tantangan terbesar dalam berusaha ini Pak? Tantangan yang terberat bagi kita dengan pakan tetap naik dalam tidak pernah turun, kan harga jual tetap aja kita jual tapi pakan tetap naik dan DOC juga harganya lebih tinggi sekarang ini. Lalu bagaimana cara mengatasi atau solusi? Ya sekarang kita pakai sistem manajemennya aja dengan kita pakai pakan yang lebih mahal pertama, dengan pertengahan kita kasih pakan yang lebih agak murah harganya. Demikian wawancara yang sudah saya lakukan bersama Bapak Efri Nelson. Dari wawancara ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa keberhasilan suatu usaha itu tergantung dari ketelatenan dan manajemen yang baik, serta tetap semangat dan bangkit dari keterpurukan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Semoga bisa menjadi inspirasi untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.